Bismillahirrahmanirrahim. Al- Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Eh, dan salawat serta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu ini yang insya Allah menjadi amal kebaikan buat kita gitu, yang lebih dapat memahami nantinya bacaan-bacaan Al-Quran kita gitu ya. Untuk itu mari kita buka majelis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk malam ini yang berkesempatan untuk menyampaikan tarkib surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12 adalah kelas 10, yaitu dengan Pak Walasnya Uda Eri. Tapi malam ini presentasi akan disampaikan oleh Pak Asep Saifullah. Apakah Pak atau Uda Eri ada yang mau disampaikan sebelum mulai? Kalau enggak langsung ke Pak Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi membahas ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Sesuai dengan diskusi di internal kelas, nanti yang akan menyampaikan langsung Pak Asep dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Monggo silakan Pak Asep. Pak, izin Pak. Silakan Pak. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak Asep, suara Pak Asep kurang keras. Oh begitu ya. Ya. Halo, bagaimana Bu sekarang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu, perkenalkan saya Asep Saifullah dari kelas 10. Dari saat ini saya ditunjuk untuk memaparkan latihan mentarkib ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Izinkan saya menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tafsidu. Saya agak jelas maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la Tufsidu. Maaf Bu, saya kegedean di sini jadi nggak kebaca ini aja harakatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu ayat ke-11. Nah, dari ayat yang 11 ini kami mendapatkan huruf dan kata yang menurut kami sepemahaman kami itu ada 14 huruf dan kata yang kami identifikasi. Pertama itu ada huruf wa dengan arti dan, di sorofnya sebagai huruf 13 al-atfu mabni istinaf.
Terus kemudian idza itu ada artinya jika. Sorofnya huruf 14 asyartu isim syarat zorof mabni. Terus kemudian kila, kila itu artinya dikatakan, fi'il madi, majhul, wajan ketiga. Kalau di KKH kosakata KBI itu ada di halaman 102 baris ke-73 berdomir huwa sebagai fi'il syarat. Kemudian sebentar maaf, eh, la artinya untuk atau bagi, eh, sebagai kata sorofnya itu eh, huruf satu jarin mabni, hum huruf 25, maaf, hum artinya mereka, huruf 25, domir mutasir majrur. Jadi lahum kami identifikasi sebagai eh, jar majrur. Terus kemudian lah itu artinya jangan, sorofnya itu ada di huruf ke-9, la ta'zum, la nahi itu mabni. Sebentar, saya turunkan dulu. Kemudian tufsidu artinya kalian membuat kerusakan. Sorofnya fi'il mudhari jazm wajan ke-7 halaman 98 baris nomor ke-34 berdomir antum. Kemudian saya teruskan untuk fi eh, fi itu artinya di dalam huruf satu jarin mabni. Kemudian al-ardi artinya bumi, zorofnya isim al-ma'rifat mufrad Ya, mu'annas yang besok pengen majasi, tahu. bersifat mempunyai apa namanya itu adalah majrur, sehingga fil ardi itu adalah jar majrur. Nah, dari baris kedua sampai ke eh, baris kedua sampai ke 9 itu kami identifikasikan sebagai daya jorok majrur. Kemudian kita lanjutkan untuk qalu itu artinya mereka telah berkata, eh, fi'il madi wajan ketiga halaman 103 nomor 73 berdomir hum, fi'il jawab syarat. Kemudian untuk inna sesungguhnya huruf 3 inna nasaba rafa'u mabni. Kemudian ma itu adalah bukan, huruf ke-18 an-nafi mabni ma, huruf kafah KBI di pekan ke-13. Kami mengidentifikasikan sebagai huruf kafah yang ada di pembahasan KBI di pekan ke-13, di mana ma ini mengembalikan yang sifatnya nasab menjadi maaf, membatalkan amalan ina yang Makan menjadi, telur rebus aja, Bre. maaf, kaget. Ma itu disebut huruf ma huruf kafah yang artinya ma itu membatalkan amalan ina yang harus menasabkan isim berikutnya dan kembali menjadi marfu. Itu ada di KBI di pekan ketiga, ke pekan ke-43. Nah, kemudian baris eh, ke-13, nahnu kami, sorofnya itu huruf 24 domir munfasil jamak marfu. Marfunya ini karena ada ma. Karena tadi ma itu ada ma kafah yang membatalkan amalan ina. Terus kemudian di 14 itu ada muslihun. Muslihun itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini isim nakiroh, isim fa'il, jama' muzakkar salim, marfu, khobarina.
Kemudian saya lanjutkan ke nahwu atau bagaimana Bu Yanti? Ya, silakan langsung ke Ya, nahwu Nah, dulu. oke. Kenapa? Nah, wa dan iza itu adalah sebagai huruf, jadi tidak punya jabatan atau status di kalimat, maka kami kosongkan. Sementara kila itu adalah fiil dan jar majrur yang lahum di nahunya itu sebagai hal. Kemudian untuk la itu karena dia itu huruf, dia tidak punya status di kalimat kami kosongkan. Kemudian tufsidu tufsidu itu fiil fa'il karena dia ada di situ adalah fiil dan kemudian mempunyai fa'il yang samar atau muntasir. Selanjutnya jar majrur yang di 89 itu berposisi sebagai hal atau maf'ul fih sehingga la tufsidu fil ardi kedudukannya itu sebagai nabiul fa'il atau muqallul qaul. Di selain itu karena kita mempunyai ida di baris kedua, maka 2 sampai 10 idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Itu kami mengidentifikasikan sebagai uslub syarat. Selanjutnya untuk baris yang ke 10 sampai ke 12 qalu innama nahnu muslihun. Itu karena di sini ada fi'il jawab syarat 10 sampai 14 itu kami identifikasikan sebagai uslub jawab. Kemudian artinya untuk yang uslub syaratnya itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi itu kami artikan sebagai dan jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, itu adalah usul syarat. Kemudian di baris ke-10 sampai ke-14 kila maaf baris ke-10 sampai ke-14 qalu innama nahnu muslihun. Artinya mereka berkata, mereka seperti menyangkal, enggak, sesungguhnya bukan, kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Oke, Bu Yanti, saya teruskan ke ayat berikutnya atau Iya, bagaimana? lanjut aja langsung. Oke. Kemudian dari apa namanya tuh tafsir yang kami terjemahan yang kami peroleh dari Kemendagri itu Kemendag itu artinya ayat pertama itu apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, lalu mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu ayat ke-11. Kami lanjutkan ke ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakil la yas'urun. Kami mengidentifikasi pemisahan frasa dan kata itu menjadi terdiri dari 9 huruf dan kata. Rinciannya sebagai berikut. Allah itu artinya ingatlah, dalam sorofnya itu berada di huruf ke-15 isim istifham mabni. Kemudian inna sesungguhnya huruf ketiga itu adalah inna nasoba'u rofa'u mabni taukid sebagai penegas. Kemudian hum mereka itu adalah artinya mereka. Huruf ke-25 domir muttasil mansub. Ini isim inna. Kemudian untuk yang humu yang keduanya itu artinya sama, tetapi dia di sorofnya itu berbeda. Yang pertama humnya itu adalah huruf 25 domir mutasir,
huruf yang ke-24 domir munfasil karena terpisah. Marfu, taukid, domir fasal. Domir fasal itu seperti halnya kami mohon maaf kami mendapatkan referensi humu sebagai domir fasal itu dari Greentext dan beberapa referensi lain. Jadi humu itu adalah sebagai pemisah antara mubtada dan khobar. Mubtadanya itu adalah yang hum, kemudian mufsiduna itu adalah khobar. Jadi humu yang kedua itu sebagai pemisah atau domir fasal. Kami lanjutkan. Kemudian untuk wa itu adalah artinya dan. Bagaimana Pak? Lanjut Pak. Wa itu artinya dan. Huruf 13 al-atfu mabni atau. Kemudian lakin itu artinya akan tetapi. Huruf ke-13 al-atfu istidrak mabni. Kemudian saya lanjutkan la bukan atau tidak. Huruf ke-18 an-nafi mabni. Yash'urun itu artinya mereka sadar. Fi'il mudhari berdomir hum. Wajan ke-16 halaman 83 di kosakata nomor ke-27 jamak muzakkar salim marfu. Sehingga 789 lakinal la yas'urun itu maktuf ke nomor 2 sampai 5. 2 sampai 5 di atas itu innahum humul mufsidun. Jadi dia maktuf ke 22 sampai baris kedua sampai 5. Dari sisi nahwunya ala kemudian ina itu sebagai huruf tidak punya status di nahwu, jadi kami kosongkan, kami putihkan di situ. Hum itu berstatus sebagai mubtada. Humu yang kedua itu karena itu adalah huruf pasal itu dia itu tidak punya posisi atau tidak punya status di nahwu. Sementara al-mufsiduna itu adalah khobar. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk nahwu berikutnya walakinala itu tidak ada status posisi di dalam nahwunya. Tapi kami kuningkan sebagai satu kesatuan dalam kalimat yang sudah sempurna. Terus yang terakhir yas'urun itu berstatus fi'il fa'il karena ada fa'il yang ada fa'il yang ada di dalam yas'uruna. Artinya yang kami dapatkan dari kata-kata yang setelah kita olah maaf ala innahum humul mufsidun. Itu artinya ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang yang membuat kerusakan. Walakinal yas'urun dan akan tetapi mereka tidak sadar. Dari kedua kelompok pengertian ini kita bandingkan dengan tafsir yang kami ambil dari Kemenag. Artinya untuk yang 12 ini ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Demikian pemaparan kami, mudah-mudahan berkenan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Kami menunggu perbaikan, menunggu komen dari Ustadz serta pembimbing lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas paparannya untuk ayat 11 dan 12. Bisa kita ke atas dulu ke ayat 11, kita lihat ya bersama-sama, kita review ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asep.
mulai dari awal dari satu. Sebentar, Nah, saya ya full di screen ya Bu, sini biar enak. ya. Oke, dari ayat 11 ya kita review dulu ya, kita lihat dulu. Bisa dibesarkan sedikit Pak Sep? Baik, sebentar Bu. Bagaimana Nah, sekarang? cukup. Oke. Ya, jadi kan di sini disebut sebagai sebagai huruf al-afu, oke ya, istiqnaf. Kalaupun ada nanti dari apa, dari sahabat-sahabat mengatakan itu sebagai atau bisa juga gitu ya, dia bisa maklub ke ayat 9. Kemudian kita lihat ya berikutnya iza. Iza itu memang sorof ya, dorof ya, dorof, dia dorof karena bermakna sebetulnya kalau dia dorof bukan jika, mungkin dia lebih tepatnya apabila atau ketika gitu ya. Jika juga bisa, makanya karena dia dorof, maka dia diartikan bukan hanya jika, tapi bisa apabila gitu ya. Sehingga dia bermaknalah sebagai dorof daman. Sebetulnya bisa ditambahkan di situ ya, dorof, karena dorof itu ada dua macam, dorof daman dan dorof makan. Di sini lebih tepatnya sebagai dorof zaman gitu ya. Kemudian memang ada fiil, kila ya, majhul. Nah, kemudian kalau lahum, kalau kila itu kita kan dulu udah beberapa kali membahas ya. Kila itu atau asal katanya dari kola. Kola itu karena di sini diterjemahkan dikatakan berarti dia sangat ya maklum dia adalah apa mengatakan. Mengatakan berarti mengatakan tuh bisa punya dua maf'ul bih gitu ya. Punya dua maf'ul bih. Nah, karena di sini dia majhul, yang satu maf'ul bihnya sudah menjadi naibul fa'il ya di sini ya. Ini udah bagus ya, udah jadi tepat. Jadi la tufsidu nafil ardi itu menjadi naibul fa'il atau maf'ulul qaul apa yang dikatakan. Yang tadinya waktu berkalimat berjenis maklum dia menjadi maf'ul bihnya gitu ya dari kola. Nah, makanya lahum ini lebih tepat sebetulnya dikatakan sebagai maf'ul bih ghairu sharih gitu ya. Jadi bukan hal, karena kalau mengatakan itu mengatakan apa kepada siapa gitu ya. Jadi dia lebih tepat sebetulnya dikatakan sebagai maf'ul bih ghairu sharih gitu ya. Kemudian la tufsiduna fil ardi itu memang satu kesatuannya, satu kalimat yang sempurna, maka dia dikatakan menjadi naibul fa'il atau tadinya dia menjadi berupa maf'ulul qaul dari fiil yang maklum atau kila saat maklumnya. Nah, di sini juga ada ya itu udah bagus fiil fa'il, kemudian fiil ardi. Nah, fiil ardi ini sebetulnya kurang tepat ya kalau dikatakan maf'ul fih, karena maf'ul fih itu dia ber i'rab nasab sebetulnya ya. Jadi dia kurang tepat dikatakan sebagai maf'ul fih. Dia itu karena tufsidu adalah wazan 7 ya. Wazan 7 itu adalah sesuatu yang fiil yang membutuhkan maf'ul bih sebetulnya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa fil ardi itu bisa juga menjadi maf'ul bih ghairi sharih sebetulnya gitu ya. Jadi kalian membuat kerusakan di bumi, atau bisa juga dimaknai kalian merusak di bumi sebetulnya, atau kalian merusak bumi gitu ya, kalau fi-nya dianggap sebagai ziyadah. Tapi kalaupun enggak merusak di buminya bisa menjadi maf'ul bih ghairi sharih gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada iza itu dikatakan bahwa dorof majrufnya sampai ke 8 ya, sampai fil ardi. Tapi di sebelah kanan kita juga melihat bahwa ini adalah satu kesatuan yang sempurna, yaitu ada kalimat syarat dan ada kalimat jawab. Jadi sebetulnya lebih tepat mungkin nanti dorof majrufnya sampai ke bawah ya, sampai selesai kalimat jawabnya gitu. Tapi kita bahas dulu ya. Di sini udah bagus ya untuk qalu fi'il fa'il, kemudian di sini dikatakan inna sebagai huruf ketiga, inna nasaba rafa'u, tapi karena ada ma yang mana ma-nya itu membatalkan gitu ya, atau menggugurkan fungsi dari inna. Inna tadi berfungsi sebagai inna inna nasaba rafa'u, sebetulnya dia menasabkan isim pertamanya, itu isim pertamanya nahnu ya.
Nah, tapi karena dia tidak fungsinya digugurkan oleh ma, maka nahnunya tetap beri'rab marfu. Ini udah benar gitu, udah tepat ya. Dan itu dikatakan sebagai mubtada. Sedangkan muslihuna gitu ya, orang-orang yang melakukan perbaikan itu dikatakan sebagai khobar inna. Tapi kan karena innanya sudah digugurkan fungsinya ya, jadi itu khobar innanya seharusnya nggak usah ditulis gitu karena ada gugur fungsinya inna oleh ma. Jadi dia nanti langsung sebagai khobar aja di sebelah kanan gitu ya. Nah itu bagus ya. Tapi mungkin sebagai masukan ya, karena ini di dalam KBI kita mengenalnya nggak usah pakai uslub syarat, tapi kita pakai aja kalimat syarat dan kalimat jawab gitu ya. Jadi lebih tepat nanti kita pakainya kalimat syarat dan kalimat jawab. Itu untuk review yang ayat ke-11 ya. Kemudian kita lihat ke ayat 12. Bu Yanti sebelum pindah boleh. Ya. Dari komentar Bu Yanti tadi berarti yang Iza yang di baris 2 itu warnanya apakah jadi kuning kah? Izanya nggak tetap ini, tetap apa? Putih. Oh, jadi Jadi, bukannya sebagai satuan kalimat syarat semuanya itu jadinya? Iya, karena iza itu sendiri kan tidak punya kedudukan ya. Nah, ada Bu kedudukannya Sehingga tuh dia sebenarnya joroh sehingga majrur, Bu. dia tidak beri'rab. Kenapa? Kedudukannya itu kan sebenarnya dengan adanya zorof zaman, saya pikir kedudukannya itu zorof majruf. Jadi dia ada di maf'ul fi sebenarnya kedudukannya, sehingga ini membuat dia jadi kuning. Nah, dan ini udah tepat sebenarnya, ini udah tepat bahwa dia iya, isnya itu kan zorof zaman, Bu. Tapi kan dia kalau dikatakan sebagai maf'ul fi dari kalimat yang mana gitu loh, Pak? Dari kalimat qila lahum la tufsidu fil ardi, hanya sampai situ aja. Jadi sampai zorof zaman ini sampai dengan fil ardi aja, Bu. Karena zorof zaman ini dia membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bihnya dia itu hanya sampai fil ardi, satu jumlah yang lengkap, yang tam gitu. Itu adalah qila lahum la tufsidu fil ardi. Sedangkan kalau dilanjutkan ke qalu, dia jadi rancu karena dia merupakan kalimat jawab, kalimat syarat, nggak mungkin bersatu dengan kalimat jawab begitu, Bu, menurut saya. Dan kemudian yang lahumnya ini, sebenarnya lahum itu kan dilema. Karena di kita, di KBI, KAI atau KAI, hanya jar majrur itu hanya bisa sebagai hal atau maf'ul bih ghairu sharih. Sedangkan lahum itu, dia untuk fi'il majhul, qila. Nah, kalau qila ini kan udah mengambil naibul fa'ilnya tuh sebagai maf'ul qaul ini kan, naibul fa'ilnya. Nah, sehingga harus ditulis di sini dia adalah maf'ul bih ghairu sharih untuk fi'il qala. Sedangkan untuk fi'il qila dia muta'alluq aja ke fi'il qila gitu. Jadi dia muta'alliq aja ke fi'il qila, tapi dia sebenarnya berasal dari maf'ul bih ghairu sharih dari fi'il qala. Maklumnya begitu, Bu. Itu menurut saya ya. Iya. Tapi tetap aja Pak Fauzi tentang kila ini ya, walaupun dia dijadikan majhul gitu ya, tapi kan memang kan prinsipnya majhul itu yang tadinya maf'ul bih dijadikan naibul fa'il gitu ya. Tapi kalau dia sangat maklum dia punya dua maf'ul bih, waktu dia menjadi majhul, yang pertamanya tadi yang dijadikan naibul fa'il itu menjadi naibul fa'il, tapi maf'ul bih keduanya itu tetap gitu ya. Kalau di sini kan maf'ul bih keduanya kalau itu kan satu, Bu, ininya. Muat tadi dengan satu maf'ul. Enggak, kalau dua itu memang bisa dua. Jadi mengatakan kan, kalau mengatakan apa kepada siapa gitu ya. Jadi punya dua maf'ul bih. Oh gitu ya. Ya, betul. Boleh jadi kalau zorof zamannya ini harus ada nih, Bu. Kenapa? Maf'ul fih-nya itu harus ada itu. Kalau maf'ul fih itu kan sebetulnya dia kan keterangan ya Pak Fauzi. Tadi saya kembalikan lagi ya. Harus tam dulu, Bu. Harus tam dulu baru kemudian tamnya di fil ardi. Oh enggak bisa. Enggak bisa karena kila lahum itu kan suatu kalimat yang tam yang dia menjadi kalimat sempurna dengan adanya iza itu menjadi syaratnya, makanya kalimat setelah iza itu menjadi kalimat syarat gitu ya. Kila lahum fil ardi itu menjadi kalimat syarat gitu loh Pak. Ya kan dia syaratnya tuh tamnya di fil ardi. Syarat.
Kalau Hmm? syaratnya itu kan tam di fil ardi. Kalau udah qalu itu udah jawab itu. Iya, tapi kan itu menjadi satu kesatuan kan, ada kalimat syarat, Iya, ada kalimat jawab. Itu kan oke, betul. bergandengan gitu loh Ya, Pak Fauzi. jadi maksudnya begini Bu. Ketika Posisinya dikatakan, tidak boleh maka di begini. dijawab atas. Jadi begini. kapan dia mengatakan mereka telah sesungguhnya bukan mereka berkata sesungguhnya kami bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang melakukan perbaikan. Kapan mereka berkata? Ketika dikatakan kepada mereka untuk janganlah melakukan kerusakan. Jadi ketikanya itu hanya sampai fil ardi aja. Janganlah melakukan kerusakan di bumi. Sedangkan qalu innama itu udah lain masalahnya, udah jawaban dari mereka gitu. Itu menurut Iya, tapi saya ya. kan momennya itu kan saat itu kan Pak. Makanya kan artinya juga kan apabila atau ketika memang dia menjadi juga sebagai syarat gitu ya, syarat. Jadi ketika atau apabila dikatakan kepada mereka maka, jadi itu kan satu kesatuan yang yang Makanya nggak ada di sini, Bu. berkelanjutan gitu loh Pak. Ya makanya kan nggak ada di sini, fa-nya nggak ada kan. Iya, tapi kan kita di dalam pikiran kita itu sebetulnya kan karena ini kalimat syarat dan jawab itu bisa ditambahkan maka gitu loh Pak Fauzi. Ingat nggak waktu kita belajar? Jadi nggak harus ada Iya. fa untuk kalimat Ya, syarat dan saya berbeda pendapat ya Bu ya. Nggak apa-apa, saya berbeda Iya. pendapat aja. Iya. Ya, Ingat silakan. saya ini sudah jelaskan oleh Pak Musrif itu pada apa itu namanya ayat An-Nasr, Pak. ke-58. Surat An-Nasr. Ya, An-Nasr juga ayat 58 juga dijelaskan waktu itu idza. Jadi kalau kita ngomong idza ini tidak bisa menjadi maf'ul fi. Maf'ul fi-nya kalau sudah tam, makanya di bawah itunya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan sini maf'ul Maf'ul-nya fi. kalau sudah tam, maksudnya apa itu Pak? Kan sudah jelas Maksudnya fi'il apa kalau fa'il. maf'ul-nya kalau sudah tam? Ya, kan gini, maf'ul fi itu muncul kalau dia itu sebagai bainatul kalam kan. Bainatul kalam itu kan apabila fi'il fa'il atau mubtada khobar baru kemudian muncul bainatul kalam. Tidak bisa muncul di depan, Pak. Ini keingat Enggak, saya udah bukan di depan sini. Dia ingat saya masuk ini ke udah bawah, pernah Pak. dijelaskan. Masuk Iya. ke fil ardi ini. Jadi dia bengkok nantinya tuh. Iya, Kan nggak itu bisa. tam itu iza. Qila lahum la tuksidu fil ardi itu udah tam itu. Ya, nggak bisa di sini dikatakan maf'ul fi terus belok ke bawah nggak bisa, Pak. Saya hanya menyarankan ya, setiap zorof itu pasti dia maf'ul bi atau maf'ul fi. Kalau dia maf'ul fi dia harus punya apa namanya maf'ul fi-nya itu gitu. Kalau dia Enggak zorof juga Pak zaman. Fauzi, kalau dia diikutin oleh kalimat syarat dan jawab, dia bukan menjadi lagi kalimat, bukan menjadi Maf'ul bih. bukan menjadi lagi maf'ul fi gitu, karena dia udah diikuti oleh kalimat syarat dan kalimat jawab. Kalau maf'ul fi berdiri sendiri itu berarti itu dia seperti yang dikatakan oleh Pak Amir tadi, dia menjadi seperti bayanatul kalam gitu. Jadi satu tambahan dari kalimat yang sudah sempurna gitu kan. Misalnya tadi kan kalimat sempurna itu apabila jumlah fi'liyah ada fi'il fa'il plus kalau dia muta'addi ada maf'ul bihnya, kemudian baru ada maf'ul fi gitu ya, atau dia kalimat ismiyah gitu ya, ada khobar dan mubtada khobar, baru ada maf'ul fi gitu. Nah, tiba-tiba ada maf'ul bih yang berdiri sendiri gitu kan nggak bisa gitu loh. Dia maksudnya dia menginduk kepada kalimat mana gitu si iza itu dikatakan. Ini jelas kok, kemarin dijelaskan oleh Pak Musrif itu. Jelas ini, karena jelas apa idanya di bawah. Pak, sebentar Bu Repni, itu ada Pak Aijub dulu sebelum saya bicara. Silakan Pak Aijub. Baik, saya tadi dengar keterangan Pak Fauzi yang menerjemahkan qalu innama nahnu muslihun itu mana dalam bentuk bukan. Padahal bukan begitu. Innama itu sudah jadi kesatuan. Jadi ma itu bukanlah kata negatif, kata menidakkan di situ, tidak. Sehingga mestinya yang lebih tepat adalah mereka berkata sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi kalau dimasukkan kata bukan di situ, itu rancu pengertian dari keseluruhan ayat nomor 11 ini. Itu aja komentar saya.
Ya, Terima kasih. makasih Pak Ujuk. Benar, Pak Ujuk. Benar, memang di tempat saya Jadi itu namanya hanya tidak ada dipisahin ya gabung ya. Pak Ayub ya. Betul. Boleh nggak kalau saya ditutup ini dulu sebentar, mau nunjukkan yang eh, kerjaan saya. Ditutup dulu boleh Pak? Makasih Pak. Nah, kalau yang ini ya. Nah, memang dia sudah menjadi satu kesatuan di sini yang dikatakan diterjemahkan sebagai hanyalah gitu ya, karena dia udah menjadi huruf yang berbentuk uslub ya, seolah-olah Iya. karena dua huruf digabung menjadi satu dengan makna yang berubah gitu ya, dari huruf pertama dan huruf kedua gitu ya, yang tadinya maknanya masing-masing ada gitu ya, kemudian pas digabung dia menjadi maknanya hanyalah gitu ya. Gitu. Ya Pak Ayub benar. Oke. Jadi nulisnya juga Baik. innama saja Bu, gitu atau menulisnya. Namanya itu ya disatuin. Nah, Tapi itu ada yang pesan disatuin. Bu, masalahnya KAI kan bukan KTI, jadi namanya dipisahin seperti KBI. Tetapi seperti tadi yang udah disampaikan oleh Pak Asep, ini tuh udah dibahas ya di buku 6 gitu ya, di bab ke-8 udah disampaikan di dalam buku tersebut, silahkan dilihat ya, ada sudah ada. huruf ma gitu ya, kajiannya ya, atau Nama. bahasanya tentang Iya. huruf ma. Nah, di situ Ma dikatakan itu bahwa ada huruf, apabila ada isim. Gitu. inna dan bergabung dengan ma, itu dia memberikan makna tersendiri gitu ya. Jadi innama, jadi nulisnya juga Makanya disatukan ya Bu. tadinya ma-nya itu menggugurkan fungsi dari inna Iya. gitu. Ada di pekan 43 itu. Iya, betul. Ya, ada di KBI itu. Ya, pekan Ada Kalau di menulisnya KBI. gimana? Jadi, Menulisnya memang ini disatukan tuh tidak? diambil semuanya Apakah harus tetap dipisah atau disatukan? Tetap Kenapa? dipisah nulisnya, tapi di atasnya seperti ini. Artinya ditulis Artinya ini, terpisahnya. ya betul. Ya. Sebab Ya, kalau kita dipisah tulis mananya seperti kan beda. Kalau disatukan menjadi Ini seperti yang asli. ya, tulisannya makanya di hanyalah sini ini. disatukan maknanya Bu, menjadi Iya, hanyalah. betul. Jadi kalau sendiri-sendiri dia sesungguhnya, Kalau kemudian buku ma Arab itu apa yang disatuin. gitu ya. Kalau Kemudian dia kalau digabung dia menjadi hanyalah gitu ya. Iya. Nah, Dan itu. kemudian Jadi kenapa digabung ini? harusnya. Karena ma itu menggugurkan fungsi inna, dan itu sudah menjadi satu makna tersendiri, gabungan Iya. kata itu ya disebut. Biasanya kan makanya ditempatkan oleh Pak Musrif di buku 6 itu lebih banyak kita belajar di sana tentang Iya, itu uslub-uslub disatukan gitu Bu, ya. Iya. tidak terpisah di buku 6 itu. Ya, Jadi Bu, innama. Banyak iya. membahas huruf-huruf yang misalnya juga lakin itu Iya. juga nanti akan ketemu di kita di buku 6 tersebut. Iya. Mungkin karena kita Bu, belajarnya itu iya. udah pekan 1 sampai 48, mungkin pas Iya. masuk ke 43 kita 43. kurang Iya. ini ya, Ya, udah kurang Bu, perhatikan, oh ini huruf-huruf aja gitu ya. Padahal pas kalau saya kaji ulang lagi ya, oh ternyata di buku 6 itu banyak banget ilmu-ilmu yang nantinya diterapkan sebetulnya pas kita mentarkib Al-Quran gitu. Iya. Karena huruf-huruf yang tadinya kita pelajari di pekan-pekan pertama, itu di pekan terakhir itu karena dia udah berubah ya, macam-macam lah. Udah berubah. Bu Erni Dia ini memberikan yang makna yang 12 ini, berbeda 12 juga. ini Makanya bukan itu ditaruh oleh Pak Musrif di buku 6, yaitu tentang belajar tentang udah masuk ke masalah uslub. Itu aja sih tambahan. ya Bu Erni yang 12 ini bukan mausul tapi ini huruf, karena di sana kan dibedakan ada 2, ada yang huruf, ada yang isim mausul. Nah, yang di sini yang 12 ini yang huruf ini adalah yang ini sebenarnya huruf ya. Huruf, bukan bukan isim. Tapi tulisannya apa yang? Huruf kafah. Iya. Harusnya bukan. Huruf kafah itu. Iya, kalau judulnya kafah Makanya dia judulnya. tidak bisa sendiri-sendiri gitu, memang di bahasa akhirnya dia harus menjadi satu kesatuan. Tapi kalau mau kita urai ya kita disatukan. Tapi pas kita memaknainya kita nggak bisa memisahkan dia gitu Pak. Iya, jadi pengennya saya tadi Pak disatukan. Musrif mau menyampaikan sesuatu. Ya, Pak Musrif silakan. Satu-satu ya. Ini banyak kelihatannya yang mulai misleading ini.
Hati-hati, kenapa? KAI itu sengaja mencoba untuk menerapkan KBI. Jadi ingat, KBI itu hanya teori. Kemudian KAI sekarang menerapkan ilmu dari KBI. Itu. Apabila tidak ada, nanti baru dibahas di KTI. KTI itu melengkapi buku KBI yang umum isinya, ditambahi sedikit atau diperdalam sedikit itu di KTI. Jadi KTI itu ilmunya dikit, cuma yang aneh-aneh, yang khusus-khusus. Tetapi selama KAI itu tidak perlu aneh-aneh, gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak atau di luar dari buku KBI itu jangan dulu diadop di KAI. Saya mundur dulu mengenai uslub. Jadi di sebelah kanan, tolong yang itu Teh Yanti, yang santrinya dimunculkan. Oh, ini di keluar stop server Ya, ya. supaya ada Silakan Pak Asep ditayang lagi ya, ini. supaya ada perbaikan. Jadi Pak siapa tadi? Pak Asep. Saya Pak. Oke, baik Pak Asep. Kita mulai ya. Ketika uslub boleh menggunakan kalimat syarat, kalimat jawab boleh. Tanpa menggunakan kata kalimat dan tanpa menggunakan kalimat itu artinya syarat jawab sudah cukup. Oke, jadi boleh menggunakan kalimat syarat, boleh juga kalimat jawab, boleh juga cukup syarat jawab. Itu sudah mafhum, semua orang sudah tahu. Nah, ada juga di ilmu lain, jawab itu bukan hanya jawab, ditulisnya jawab syarat. Oke? Karena apa? Karena nanti ada jawab tolak, begitu. Yaitu jawab amr, jawab nahi, jawab istifham, gitu. Nah, sehingga muncullah cerita jawab syarat. Untuk KBI, ilmunya itu hanya syarat dan jawab. Tidak ada jawab syarat yang kalimat kedua itu. Oke, biar sama semua. Tapi mau ditulis kalimat syarat, kalimat jawab boleh. Nah, ketika ada adat syarat, apa itu adat syarat? Ida di sini. Adat syarat atau huruf yang menunjukkan berikutnya ada kalimat yang syarat dan kalimat jawab. Jadi kalau ada 3 faktor, adat syarat, ada kalimat syarat, ada kalimat jawab, baru namanya uslub syarat. Nah, itu lihat pola uslub syarat di pekan 45 atau 44 ya. Nah, di situ. Itu namanya uslub syarat. Terdiri dari apa uslub syarat? Ada adat syarat, yaitu dalam hal ini ida. Ada kalimat syarat. Ingat, kalimat syarat itu sejak nomor 3, sejak kila. Bukan sejak nomor 2. Ya. Jadi adat syaratnya nomor 2. Kalimat syaratnya 3 sampai 9. Kalimat jawabnya 10 sampai 14. Begitu. Oke, itu cerita tentang sebelah kanan ilmu nahu mengenai uslub. Dibuka lagi nanti di 44 kalau nggak salah. Nah, bagaimana di kirinya? Di kirinya itu ida itu adalah zorob. Maka berikutnya adalah madrub. Nah, satu rangkaian dari ida sampai 14 itu adalah zorob madrub. Maka 2 sampai 14 tegaknya itu adalah dorob madrub. Udah betul itu sampai atas itu dorob madrub. Oke, sampai di situ. Nah, pertanyaan Papa Uji bahwa ada ilmu bayinatul kalam, kalau dorob madrub disorob, maka di nahunya adalah maf'ul fi.
Ilmu itu benar, tetapi pemakaiannya maf'ul bih baru dibutuhkan bila sebelumnya ada kalimat sempurna. Semua bayinatul kalam, yaitu hal, maf'ul bih, dan sebagainya, itu dibutuhkan, itu muncul bila sebelumnya ada kalimat sempurna. Kalau gitu untuk apa maf'ul bih? Sebagai pelengkap dari sebuah kalimat sempurna. Dzorob madrub yang dimaksud di sini hanya mau menunjukkan bahwa dari ida, madrubnya sampai mana? Kalimat ini sepanjang apa? Kalimat ini yaitu uslub. Uslub syarat ini adalah dari 2 sampai 14 yang terbagi jadi 3 komponen. Adat syarat nomor 2, kalimat syarat 3 sampai 9, kalimat jawab itu sudah betul itu. Nggak usah dirubah di kanan. Itu adalah 10. Sudah betul. 10 sampai 14. Nah, ada yang punya ide tadi. Wawunya nomor 1 bukan istinab. Wawunya adalah al-atf atau atof. Al-atfu sebagai atof. Bisakah? Bisa. Kalau itu bisa, maka tulisan DM yang tegak pakai koma. DM, koma, maktub ke ayat 19. Apa itu ayat 9? Ayat 9. Apa itu ayat 9? Ayat 9 itu kalau tidak salah juga kemarin bicaranya mengenai, karena ayat 10 itu sisipan. Ayat 10 itu sisipan. Yang disambung itu adalah dari ayat 9. Yukhodi'una, mereka menipu Allah dan seterusnya. Diteruskan di sini. Dan apabila apabila dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan di bumi, gitu. Qalu, mereka berkata. Jadi ini masih nyambung ke ayat 9. Jadi boleh saja apabila mau nomor 1 itu bukan istinab tetapi atop, dengan catatan baru ditulis di DM-nya matub ke 9. Jadi saudara boleh pilih salah satu. Kalau mau pilih salah satu, dikasih warna yang berbeda, atau saudara sekarang pakai kurung boleh. Berarti di atas juga di nomor 1 pakai kurung. Istinab, kurung, atop. Begitu. Artinya ada 2 pilihan yang boleh saudara pilih. Kalau saudara pikir ribet nyari-nyari ke atasnya, udah aja istinab, boleh. Itu karena dari nomor 2 sampai 14 sudah kalimat sempurna juga. Dilihat dari makna di kolom terakhir, di kolom ki, ternyata ini berhubungan dengan 9. Barulah saudara berani mengatakan itu atau. Begitu ya. Jadi artinya kalau istinab juga boleh, kalau kemudian itu atop, itu juga boleh. Sehingga harus nyari ke atas. Tapi nanti di KTI cuma 1 pilihan. Nggak mungkin lagi istinab itu. Sudah harus atop. Karena KTI itu sudah langsung ke makna, ke kanan. Karena sudah ke balagoh. Gitu ya. Baik. Itu mengenai yang namanya uslub syarat, yang namanya adat syarat, yang namanya kalimat syarat, yang namanya kalimat jawab, yang namanya dzorob madrub dari sebuah uslub syarat. Itu full semua. Itu nomor 1. Yang kedua, saudara tulis di nomor 3 itu kila tadi ya. Kenapa tiba-tiba Ibu Yanti mengatakan lahum itu harus maf'ul bih ghoiru sori? Karena yang namanya kila yang berasal dari kola itu membutuhkan 2 maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertamanya adalah disebut maqulul kaul, untuk apa yang dikatakannya. Maf'ul bih yang kedua kepada siapa dia berkata. Nah, kepada siapanya itu adalah lahum. Maka itu tidak lagi hal. Untuk nomor 45 itu harus maf'ul bih ghoiru sori. Begitu. Nah, sekarang
Yang ketiga adalah tentang tadi ada sedikit koreksi mengenai cerita Ina. Ina itu adalah satu huruf tersendiri, ma huruf tersendiri. Tetapi ternyata inama di KBI tingkat 6 itu sudah dikatakan ketika ada inama maka memiliki makna sendiri. Maknanya adalah hanyalah. Jadi seperti Ibu Yanti tadi buat, ada yang tegak di situ, pengganti inama dalam terjemahan. Tetapi wajib di KBI itu tetap dipisah. Tetap ina 11, maknya 12, di mana inanya ditulisnya tetap huruf ina nasoba rofa'u, tetapi dengan dikasih maknya itu di situ adalah anapi, kemudian betul, tetapi di kanannya disebut kafah, gitu ya. Karena kafah maka ina yang tadinya merubah menjadi nawasik. Nawasik itu bahwa setelah ina menjadi nasob dan kemudian ropa. Nah gitu ya. Itu tidak jadi berlaku aturan itu. Aturan aslinya bagaimana? Aturan aslinya mubtada ropa khobar rofa. Itu aslinya. Jadi kembalikan ke asli. Oleh karena itu nahnu itu adalah rofa. Muslihuna adalah rofa. Ini sudah betul. Bahwa kemudian mau ditulis sebagai informasi. Nomor 13 adalah isim inna. Boleh. Kemudian 14 khobar inna. Boleh. Tetapi kedua istilah tersebut menjadi tidak berlaku lagi nasoba rofa'u. Karena sudah dikafahkan oleh nomor 12. Gitu. Itu kuncinya. Jadi saudara boleh tulis, boleh juga tidak karena inama maknya itu sudah menghancurkan kembali fungsi daripada ina yaitu nawasik, nasoba, rofa'u. Sedangkan di halaman berikutnya di 12, tolong di 12, turun ke bawah. Tadi ini hati-hati. Di buku KBI pekan 48 aturannya begini. Bila nomor 3 itu adalah mutasil dan kemudian diikuti nomor 4 munfasil, maka yang munfasilnya itu adalah sebagai taukid. Di sini saudara sudah menulis taukid. Kalau sudah dinyatakan sebagai taukid, di kanan domir fasal tidak perlu lagi. Karena itu pemahaman yang berbeda. Kalau domir fasal artinya hanya pemisah antara inahum dengan mufsiduna. Begitu. Nah, sedangkan di KBI, kalau itu pemisah nanti akan menjadi bisa juga inna, humnya adalah mubtada, kemudian hum berikutnya adalah mubtada, mufsidunya khobar terhadap hum nomor 4. Bisa juga, itu pernah didiskusikan lama. Tetapi di KBI, coba lihat di pekan 48, dalam cara mentarkib, apabila ada mutasil yang diikuti munfasil, maka munfasil berikutnya yang sama adalah cukup menjadi taukid, penguat terhadap hum sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi ditulis domir fasil, cukup taukid. Begitu, ya. Baik, itu nomor 4. Nomor 4. Ayat 12 nomor 4. Tidak perlu ada tulisan lagi domir fasal. Bahwa saudara dapat contekan di elektronik domir fasal, silahkan sebagai pengetahuan. Tetapi di KBI tidak dikenal domir fasal, tetapi itu adalah sebagai taukid. Dan itu ada di 48. Nomor 9. Nah, nomor 9. Ini tidak ada cerita apabila ada fiil mudhari, gitu ya. Kemudian ditulis jamak muzakkar salim di belakang. Kalau ada tulisan jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, biasanya itu untuk isim.
Hmm. Kalau jamak muzakkar salim sudah diwakili oleh kata apa di depannya? Hum. Kan sudah ditulis domir hum. Ya kan? Udah ditulis. Jadi itu tidak perlu ditulis jamak muzakkar salim. Kalau hum itu jamak muzakkar salim. Gitu ya. Jadi itu cukup dengan kalau dalam fi'il fa'il, fi'il mudorik, domir hum. Udah cukup. Itu artinya jamak muzakkar salim. Nah ketika isim itu boleh dituliskan karena isim tidak memiliki domir. Kalau ini sudah diwakili domir. Namanya domir hum. Itu yang paling penting dari saya. Dan kemudian ada satu tambahan untuk nomor 1. Ala. Ala itu, ini baru keterangan tambahan ya. Saudara nulis huruf 15 isim istifham benar. Karena apa? Karena saudara membaca buku KKA. Tapi nanti ketika KTI itu akan tidak lagi menjadi huruf 15. Bahwa ala itu ada 3. Ada ala itu A-nya apakah, la-nya tidak, sehingga diterjemahkan seperti tadi A-nya sendiri, la-nya sendiri digabung menjadi tidakkah, yaitu tidak. Asalnya apakah tidak, itu tidak menjadi tidakkah, itu 1 ya. Yang kedua, ala itu adalah sebagai huruf istifham karena tuduh tidakkah tadi menjadi istifham. Sedangkan kemudian yang ketiga, ala sebagai huruf istiftah. Istiftah itu adalah perhatian atau tanbih. Dipakai sebagai pembuka kalimat. Tetapi itu nanti di KTI. Gitu nanti di KTI. Karena kalau ini sekarang ditulis sebagai ingatlah huruf istifham, berarti ini kalimat tanya. Uslub tanya. Nah, dalam kasus ini nomor 12 itu bukan kalimat tanya, ingatlahnya itu atau bukan tidakkah gitu, tetapi ini adalah ingatlah termasuk kalimat disebut sebagai istiftah, tetapi itu nanti di KTI. Kalau di kita untuk sementara istifham dalam mabni dalam kurung istiftah, tetapi tidak ada di dalam atau huruf 15 dalam kurung istiftah, tetapi tidak ada di dalam KKA yang sekarang. Jadi KKA tahun depan itu ada beberapa huruf baru, bukan sampai 26. Nanti akan ada istidrok juga akan dimasukkan, istiftah juga nanti dimasukkan, ada beberapa huruf yang termasuk istiftah. Jadi istidrok sudah di KBI. Huruf nomor berapa? Ada di buku ada. Huruf nomor berapa? Ada Pak Zainal. Dibahas. Nah, di atop rasanya ada. Saya ulangi Pak Jainal. Nanti ada nomor huruf yang namanya huruf nomor 27 atau 28 istidrok nanti. Nanti ada huruf yang namanya adalah istiftah, nanti akan ada namanya. Sekarang kan cuma sampai 26, nanti akan ditambah gitu ya. Sesuai dengan perkembangan keilmuan yang sekarang dimiliki oleh KBI gitu ya. Nanti ditambahkan. Poin-poin ini diluruskan supaya please jangan diulang kesalahan yang sama. Karena apa? Tadi Pak Amir sudah menjelaskan, dulu sudah dibahas di ayat sekian gitu ya. Nah, jangan sampai nanti ketika urusan lagi dengan uslub syarat, karena minggu depan akan ketemu lagi uslub syarat. Minggu depan akan ketemu lagi istiftah. Minggu depan akan ketemu lagi inama, inahu, ya gitu ya. Akan ketemu lagi itu. Jadi harus kembali seperti yang sudah saya terangkan. Jadi ulangi lagi nanti rekamannya supaya masuk di kepala. Ada kesalahan itu baik menjadi contoh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi saudara jangan takut berbuat, takut mencoba. Kalau ada kesalahan jadi ingat ketika diperbaiki, begitu ya.
Saya kembalikan ke Teh Yanti. Itu tambahan Mohon, supaya meluruskan beberapa poin. Masya Oke, Allah. makasih. Makasih Pak Pak Muslim, Muslim. mohon, jazakallah. Kalau satu Sedikit lagi Pak, tadi bertanya belum Pak. diulang sama Pak Muslim. Silakan Pak Ini yang nomor Fauzi. 6 itu Pak, Y-nya itu Pak kan di biasanya dalam apa? Di dalam pelajaran kita kan ada setelah al-ma'rifat itu jumlahnya itu adalah jumlah yang bisa disebut sebagai hal. Dan setelah nakiroh jumlahnya bisa disebut sebagai jumlah sifat. Apakah di sini udah masih berlaku nih Pak? Berlaku karena ada di buku KBI. Itu buku Oh KBI ini kan nomor 5 ini kan al-ma'rifat Pak. yang Berarti nomor kan 6 mana? sampai Ya. 9 jadi hal. Ulangi. Lihat nomor 5 apa al-marifat? Al-mufsidun, ya kan? Ya. Itu adalah kalimat sudah selesai. Kemudian berikutnya kalimat lagi bukan? Iya. kalimat. Iya, Bukan. betul lagi. Kalimat Yang Bukan berikutnya ya. adalah waw. Oh, Wow. Yang disebut kalimat itu kalau dia nyambung tidak ada wawunya. Oh gitu. Iya. Al-mufsidun. Terus kemudian ada kalimat di bawahnya mubtada khobar. Mubtada khobar tersebut menerangkan al-mufsidu. Nah, itu baru. Oh Ya. gitu ya. Baru dia sebagai hal yang berikutnya, gitu ya. Ya. Baru kemudian diterangkan si al-mufsidu. Kalau ternyata bukan al-mufsiduna, tetapi mufsidun gitu ya, tidak pakai alif lam, di situ mufsidun karena dia itu adalah nakiroh dan kalimat berikutnya itu jadi sifat. Berarti kalau jadi sifat apa yang terjadi? Di sebelah kanan nahunya Sama. khobarnya nyambung sampai 9. Iya betul. Satu khobar. Kalau kemudian dia jadi hal, khobarnya berhenti tetap di 5. Kalimat berikutnya, kotak 7, 8, 9, 6-nya dibuang itu tadi, itu adalah hal. Hal dari siapa? Hal kepada mubtada khobar di atasnya. Kenapa hal boleh setelah mubtada khobar? Karena mubtada khobar sudah sempurna. Sesudah sempurna boleh ada baidatul kalam. Baidatul kalamnya apa? Hal. Tadi contohnya seperti kasus bainatul kalamnya apa? Bainatul kalamnya maf'ul fi. Kapan maf'ul fi boleh muncul? Kalau sebelumnya sudah ada kalimat yang sempurna. Contohnya mubtada khobar. Contohnya fi'il fa'il. Gitu Pak Fauzi. Jadi Oke. kalau Makasih Pak. kalau wahnya diidentifikasi sebagai wahaliyah bagaimana? Kalau wahaliyah, yang disebut haliyahnya dari 789, tetap wahnya bukan. Nah gitu ya. Oh kalau gitu, kalau halia, wow bukan ya Pak ya? Ya, itu namanya Iya. wau haliyah. Kalimat 789-nya, kalimat sempurnanya itu adalah menerangkan dari kalimat di atasnya. Tidak perlu kepada al-mufsiduna kalau wau haliyah. Ingat ya, saya ulangi. Wow aja. Nah, jadi kalau itu wau haliyah, maka hal dari 789 itu kepada kalimat mubtada khobar. Itu bisa. Tapi kalau ini adalah misalnya tanpa wau dan kalimat ini menerangkan al-mufsiduna, di situ ditulis hal kelima. Begitu haliyahnya. No, di nomor 6-nya ditulis haliyah, 789-nya di sebelah kanan di nahu tulisannya hal kelima. Kenapa harus pakai kelima? Karena jadi tidak normal halnya. Halnya khusus kepada nomor 5. Tapi kalau tidak pakai kelima, berarti halnya kepada kalimat mubtada khobar. Sebagai pelengkap dari kalimat mubtada khobar. Gitu. Oke? Pak Aijub, Terima kasih Pak. silakan. Musrif, saya mau bertanya. Sebentar Pak Aijub dulu. Oke, yang nomor 5 itu kan perlu tetap ditulis sebagai khabar inna itu ya Pak ya? Ya betul, khobar ina, isim ina itu boleh. Ya, jadi yang hum nomor 3 adalah isim ina, nomor 5 khobar ina, tetapi tidak lagi harus nasob dan rofa, tidak lagi karena sudah digugurkan. Kok di sini? Bukan lagi Pak. Bukan di sini, bukan di lagi. sini, di atas. Iya. Kalau di sini memang dia khobar ina. Oke, baik. Turun ke bawah. Ke 12. Pertanyaannya Pak Aijub juga benar.
Ini kan ada ina. Maka isi mindanya mana? Nomor Tulis Hum. 3. Ya kan? Yang Nah, pertama khobar. karena si nomor 4-nya hum itu taukid menguatkan nomor 3, maka di kanan bukan putih, Kuning ya, tapi mubtadanya 2 kotak, 3 dan 4 itu mubtada. Ya. digabung. Dua-duanya kuning dan digabung. Nah, itu adalah mubtadanya. Untung diingatkan sama Pak Aijub. Ya. Nah, sedangkan di nomor 5-nya tetap setelah marfu, koma, khobar, ina. Di nomor 4. Ya. Nah, marfu, koma, khobar, ina. Gitu. Tetap. nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Di mana nulisnya? Domir fasalnya dihapus kan? Iya. Dihapus. Domir fasal tidak ada di kita. Kita kan udah taukid. Udah Khobar hilang. ina betul ya Pak ya. Nanti di atas, bukan di sini domir fasal. Itu Nomor khobarnya 6 Oh, masih ada. Oh iya. Nomor 4 itu domir fasal. Itu catatannya beliau. Oke. Nomor 6-nya hilangkan kuningnya karena dia menjadi atof kan. Udah dimaktufkan ke Ya, dua itu titik. harus putih itu. Karena itu maktub. Pak Oke. Musrif, boleh nggak dimungkinkan seperti ini, Pak? Innahum itu, humnya itu mubtada karena dari inna. Kemudian humul mufsidunya khobar dari inna. Tetapi karena humul mufsidunya itu sebuah kalimat baru, jadi humul mufsidunya kotak yang lain menjadi mubtada khabar yang Khobar. warna lain, Pak. Iya, iya. Oke, saya ulangi Pak Farid. Saya ulangi. Dia Itu tadi sudah disampaikan dimungkinkan. KBI-nya, Pak. Saya ulangi. Itu dimungkinkan berdasarkan ilmu Pak Nahu, itu benar. Tetapi saya ulangi, di KBI sudah tertulis di pekan 48, setelah domir mutasil diikuti domir munfasil yang sama, maka domir munfasilnya adalah sebagai taukid terhadap domir mutasilnya. Titik. Berarti 3 dan 4 itu adalah mewakili mubtada yang ditaukidi gitu, yang ditekankan. Jadi ini sungguh benar-benar begitu bahasa. Sungguh mereka benar-benar orang yang membuat kerusakan. Artinya apa? Taukidnya 2 kali, ada ina dan ada hum yang dibacakan 2 kali. Ingat, taukid itu kalau ada domir yang diulang 2 kali itu taukid. Masih ingat itu pekan berapa? Iya, Pak. Ya, Ah, itu diulang lagi, dibaca lagi ya. Oke. Baik. Terima Tadi kasih, ada Ustaz. Pak Eri mau Saya, memberi Pak. tambahan keterangan. Hah? Saya, Pak. Oh, Pak Zainal. Saya Terima kasih. Saya masih punya ganjalan mengenai DM itu, dorob madrub. Oh, naik ke atas 11. Ida itu. Ya. Yang dijarkan oleh ida itu kan syaratnya. Kata siapa? Siapa ya? Enggak. Kalimat setelah ida itu dijerkan karena hukumnya dzorob, memadrubkan itu menjerkan. Di tempat lain bilang juga madrub itu adalah maf'ul bih kok. Mudhof ilaih. Gitu ya. Dzorob mudhof ilaih. Yang mudhof ilaihnya itu adalah si ida. Si idanya itu adat syaratnya itu. Maka yang berikutnya itu adalah madrubnya. Dan itu ada penjelasannya di KBI. Begitu ya. Oke. Jadi bukan sampai kilalahum ya. Jadi gini, konsepnya begini. Apa yang terjadi di kiri harus sama terjadi di kanan. Contoh, 45 jar majrur. Maka di kanannya kotak di nahunya 1 kotak namanya maf'ul ghairu sharih. Clear? Oke? Nah, maka di kirinya itu adalah
sebuah kalimat komplit dari 2 sampai 14. Maka nanti di kanannya juga harus warna putih semuanya. Yang nomor 2 putih sendiri sebagai adat. Yang nomor 3 sampai 9 putih sebagai kalimat syarat. Yang 10 sampai 14 putih sebagai kalimat jawab. 3 putih yang itu diwakili di kirinya dorob madrub. Begitu, harus sama kiri dan kanan. Panjang-panjangnya itu harus sama. Saya tanya lagi, uslub syaratnya itu apa? Dari ida, yaitu adat syarat. Kalimat syarat, yaitu 3 sampai 9. Kemudian kalimat jawab, 10 sampai 14. Nah, uslub syarat itu di kirinya diikat dengan DM, dengan dorob madrub gitu. Dan dorob madrub yang ini ternyata adalah maktub ke 9 bukan 19. Ke 9. Di yukhadi'unallaha waladina amanu. Nah, itu sudah selesai, dilanjutkan ke sini. Nomor 10 buang aja dulu. Dan jika dikatakan bagi mereka janganlah, itu masih nyambung kalimatnya. Oh iya ya, masih nyambung secara makna. Berarti kalau secara makna urusannya KTI. Berarti kalau gitu, kalau ini mau dijadikan maktub, itu nanti wajibnya di KTI. Kalau di KAI, boleh iya, boleh juga istinaf. Nah, kalau di KAI gitu ya, karena belum berbicara tentang urusan makna, belum berurusan dengan gitu. Nah, sedangkan yang 10 itu adalah termasuk kalimat sisipan, bahasanya itu ada istilahnya, tapi lupa bahasa Arab. Itu kalimat sisipan. Ya. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Karena itu nanti berbicaranya adalah di KTI tentang itu. Jadi kalau kita nggak mau ribet-ribet, istinaf aja. Oke, nggak apa-apa. KAI is oke, cukup. Ya. Jadi Ustadz, kalimat menjarkan syaratnya itu ya salah gitu ya. Bukan hanya syarat. Ini yang dijarkan itu adalah kalimat syarat dan jawab adalah uslub syaratnya itu, ya. Maksud saya kalimat syarat itu dimajrurkan oleh dorob itu salah. Benar. Coba lihat sekarang kalau di dalam tulisan Arab gundul selalu sepotong-sepotong. Misalnya ada ma mausul. Kemudian fiilnya apa namanya? Silah. Nah, itu begitu cuma sampai di situ. Kemudian kalau kalimat fiilnya nanti mempunyai maf'ul bih, mempunyai keterangan dan seterusnya, tidak ada di dalam tulisannya Arab gundul. Yang dimaksud silah adalah fiilnya saja. Tetapi di KBI bukan. Yang disebut silah adalah kalimat fiil dan teman-temannya yang disebut kalimat sempurna semua. Itu disebut silahnya. Clear sekarang maksudnya? Iya. Ya, maksud saya begini. Kalau saudara membaca dari Arab gundul, zaman dahulu ilmu mereka nggak nyampe pada ilmu Excel. Ngerti nggak maksudnya? Maka penjelasannya cuma begitu Arab gundul. Tetapi kita sekarang harus mampu nanti nih semester depan. Semester depan tuh saudara sudah membuat namanya gambar. Gambar itu untuk menguji bahwa kotak dari Excel ini jadi gambar yang menunjukkan sebuah konstruksi. Nah, akan kelihatan. Itu tidak ada di dalam aslinya ilmu tarkib yang tulisannya Arab gundul, nggak ada. Nggak mampu menjelaskan seperti gambar nanti semester depan. Saudara semester depan akan diajari gambar. Itu hanya ada di ilmu KBI. Even tabel ini pun tidak ada ilmunya. Di tempat lain termasuk di ilmu aslinya. Karena zaman dahulu belum ada yang namanya Excel, belum ada namanya konstruksi gambar, belum ada.
Gitu. Jadi kalau saudara hanya membaca dari Arab gundul, maka yang disebut, yang dijarkan hanya kalimat syarat. Iya, karena waktu itu tidak mengerti bahwa ini ya sebutnya kalimat syarat dan jawab dengan adat syarat itu berhubungan gitu. Contoh yang paling gampang saya katakan tadi, mausul silah. Udah aja. Bahkan even kalau saudara bilang jer majrur, yang dimajrurkan yang berikutnya setelah jer, setelah jarin, ya kan? Tapi sebetulnya kalau di KBI, ketika si majrurnya mudhof ilaih, maka mudhof ilaihnya juga termasuk termajrurkan. Mudhof ilaihnya bukan hanya mudhofnya doang, tapi mudhof ilaihnya termajrurkan. Jadi panjang. Bahkan kita kemarin pernah memiliki jer majrurnya sampai 5. Ada jer majrur, turunannya ada mudhof ilaih, turunannya ada mausul silah, turunannya ada mausuf sifat, begitu. Dan itu hanya ada di KBI. Clear Pak Jainal? Iya, paham. Oke. Baik, jadi apapun ilmu yang sudah ada di kepala Jainal, Pak Jainal, mohon di-reset. Iya. Dicocokkan dengan ilmu KBI. Begitu juga ilmu yang banyak di Pak Pauji. Mana Pak Pauji masih hadir, belum tidur? Ada Pak, ada Pak. Ada. Juga sama, harus ada yang di-reset. Yang diambil dari ilmu Arab-Arab gundulnya itu, termasuk muta'alak, di sini dilarang. Mahali dilarang. Kenapa dilarang Pak? Nah, oke. Kenapa Ya. dilarang Pak? Ya, Kenapa dilarang? tetapi tidak diajarkan di KBI. Iya. Ya kan? Nah, jadi Tapi orang takut lain boleh. nanti jadi tidak, Ya, nanti kalau diskusi dengan Pak Pauji jadi tidak cocok. orang-orang bingung. Gitu, oke? Oh gitu Jadi Pak. kita Iya, Pak. harus, Ustadz sekalian satu lagi mengenai Ya. ida. Ida itu tadi dikatakan tidak mempunyai kedudukan. ya, Tadinya saya berpikir itu mansub. Apakah memang tidak Sebagai punya mudhof. kedudukan? oke. Sebagai Yang mansub itu id. Id. Masih ingat id itu yang mana ya huruf? Ida. Bukan ida, tapi id. Id itu mansub sebagai maf'ul bih dari udkur, masih ingat? Oh ya, id ya. Itu id Pak Jainal. Udkur atau udkuru gitu ya. Ya, yang penting itu adalah ingatlah gitu. Itu baru dia sebagai maf'ul bih, maka mansub begitu. Oke? Bedanya dikit, yang satu pakai sukun, satu pakai fathah. Oke. Oke, makasih Pak. Ya. Siap. Saya harus concern betul ke kelas KAI karena saya tidak ingin saudara-saudara mengulangi kesalahan yang sama kalau sudah di KTI. Karena sekarang di KTI itu banyak sekali yang bertabrakan satu sama lain karena dulu saya loncat dari KBI langsung KTI. Ternyata bertabrakan, jedak-jeduk gitu loh. Antara buku KBI yang sudah dibuat, disaring, dikumpulkan, ditimbang, mana yang paling pas untuk orang Indonesia supaya mudah, dikumpulkan, diperbaiki, namanya KBI. Bukan berarti bahwa yang membuat KBI itu tidak tahu ada cerita tentang ini, tidak tahu, bukan. Tetapi sengaja dihilangkan supaya tidak membingungkan, dibuat hal yang sesederhana mungkin. Begitu. Itu maksud saya. Sehingga saya luruskan dulu di kelas KAI. Nanti ketika KTI tidak lagi bertabrakan antara ilmu yang dibawa dari luar dengan ilmu KBI, tidak boleh lagi bertabrakan. Begitu. Ya. Mangga Teh Yanti dikembalikan. Sebentar lagi harus ada Ibu Intan. Intan ya, udah mau jam 9. Terima kasih banyak Pak Musrif yang sudah menerangkan begitu detail ya untuk ayat 11 dan 12 ini. Jadi mudah-mudahan udah nggak ada pertanyaan. Kita langsung aja ini ya membahas latihan dari teman-teman semua gitu ya. Saya mau share dulu untuk latihan. Bentar. Ini. Supaya kita semua tahu apa yang udah kita kerjakan gitu ya.
Jadi ini yang pertama memberikan laporan adalah kelas 6 ya. Kelas 6 udah bagus gitu ya. Jadi udah tepat apa yang dibuat. Jadi nggak ada koreksi. Sedangkan untuk kelas 9 ini diberikan ya seperti kila itu diberikan kata-kata domir mutasil huwa. Padahal kita udah belajar ya di dalam fi'il itu tidak ada yang namanya domir mutasil. Kalaupun ada, adanya domir mustatir gitu ya, mustatir atau domir yang tersembunyi. Jadi sebetulnya kalau di sorofnya ini cukup ditulis aja domir huwa gitu ya, nggak usah lagi ditambahkan mutasil gitu. Terus kemudian ini ya sama gitu, yang ininya udah tepat ya di nahwunya. Terus kemudian ini ya tadi yang udah diberi catatannya untuk mengingatkan aja, ini sebetulnya saya lingkarin tadi udah diingatkan panjang lebar sama Pak Musrif bahwa nanti ini akan dibuatkan nama untuk satu huruf tertentu istifham gitu ya. Nah di sini karena lakin itu satu kesatuan, jadi dia diwarnakan kuning gitu ya. Nah ini tadi yang ditanyakan juga dan yang sudah diterangkan oleh Pak Musrif bahwa untuk saat ini di mana di KAI udah nggak boleh lagi kita tulis seperti ini gitu ya. Jadi langsung dia karena udah kita anggap sebagai tadi taukid, maka dia akan bergabung hum dengan hum itu menjadi mubtada gitu ya. Itu kemudian lanjut untuk kelas 3. Kelas 3, nah ini tuh juga ada sesuatu yang kurang gitu ya di sini penggabungnya. Di sini kan dikatakan bahwa la tufsiduna fil ardi, warnanya hijau, seolah-olah dia berdiri sendiri dan tidak tersambung dengan kalimat di atasnya kilalahum gitu ya. Jadi harusnya di sini dia kuning gitu ya, tambahin kuning bahwa itu menjadi naibul fa'il ataupun menjadi maqulul qaul dari kila gitu ya. Dan ini juga doroh madrufnya kita sepakat tadi dia sampai ke 14. Begitu juga di sini dengan ini udah bagus padahal ya, nama ini dijadiin satu, diterjemahkan dengan hanyalah gitu ya, tapi di sini kok jadinya dia menjadi maf'ul bih. di sini maf'ul bih qalu innama nahnu muslihun gitu ya. Jadi ini sebetulnya dia menjadi kalaupun maf'ul bih atau maqaulul qaul tapi gabungan dari semuanya ini ya. Jadi nggak berdiri sendiri, maf'ul bih sendiri, tiba-tiba mubtada khabarnya hijau, tidak ada hubungan ya. Kemudian untuk ayat ke-12-nya, nah istinafiyah, kalau istinafiyah berarti dia kan artinya dia kalimat baru ya. Harusnya dia cukup atof aja, dia maktuf, bisa ditulis di sini dia maktuf ke 2 sampai 5. Tapi di sini disebutnya istinafiyah, tapi dikatakan dia sebagai hal, ini juga nggak kurang menyambung ya. Jadi ini jadi seperti yang udah diterangkan oleh Pak Musrif. Nah, untuk kelas 1, nah ini juga ya tadi kita diskusikan, ini adalah cocoknya lebih pantas sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Nah, di sini mungkin ini copy paste kelupaan ya. Jadi sebetulnya kalau ini kan bukan naibul fa'il dari qalu, karena qalu itu adalah fi'il maklum, bukan fi'il majhul gitu ya. Nah, jadi dia cukup maqulul qaul aja gitu. Kemudian ini ya kelas 1 memberikan 2 option gitu ya. Ini udah benar. Kelas 1 ya, ini bukan kelas 1. Oke. Oh ini bukan, ini untuk yang ayat 12-nya ya. Ini udah benar ya. Kemudian yang untuk kelas 4, nah ini iza itu selain sebagai huruf A1, dia juga sebagai dzaraf zaman ya. Nanti dia di sini akan udah detail tadi diterangkan dia menjadi dzaraf madruf ya secara keseluruhan. Nah ini agak complicated ya, agak bermasalahnya cukup lumayan ya. Di sini memang di mana ini digabung nih kilalahum menjadi fi'il naibul fa'il.
Jadi ini nggak tepat. Ini kan ada kila yang merupakan fiil, Pak. Fiil gitu ya. Kalau kila dikatakan fiil dan naibul fa'il mungkin itu masih bisa diterima. Tapi kok ini kila lahum digabung ya menjadi fiil dan naibul fa'il. Kemudian di sini ada muqallul qaul yang warnanya pun juga berbeda, kemudian juga berbeda. Jadi kurang menyambung untuk satu kesatuan kalimat gitu ya. Nah, di sini syaratnya diwarnai. Jadi kita sepakat kalau sesuatu yang tidak ada i'rabnya kita tidak memberi warna. Kita cukup membiarkan dia menjadi putih. Jadi untuk ini iza putih, kalimat syarat juga putih, kalimat jawab juga putih gitu ya. Kemudian ini innama itu digabung ya menjadi mubtada. Di sini sudah dikatakan taukid tapi dibuat lagi seperti ini. Jadi ini kurang tepat seperti yang disampaikan oleh Pak Musrif, karena kita ada belajar di pekan ke-48 bahwa kalau ada domir yang diulang gitu, yang satu mutasil kemudian diikuti oleh munfasil, itu akan kita gabungkan menjadi satu kesatuan menjadi mubtada. Nah, ini juga dikatakan sebagai waw haliyah hal, tetapi ini harusnya digabungnya lakin gitu ya. Nah, untuk kelas 7, nah ini mungkin kelewat aja ya, harusnya fiil fa'il berhenti, jangan sampai kuningnya jangan sampai ke sana, karena jawabnya itu pun qalunya itu termasuk dari jawab ya. Jadi qalu innama nahnu muslihun itu adalah jawab. Kalau seperti ini seolah-olah jawabnya adalah hanyalah innama nahnu muslihun. Jadi fiil fa'il sebagai apa gitu ya. Jadi ini adalah putih gitu ya di sini ya. Kemudian ayat 12-nya ini juga digabung ya, karena ini lakin itu satu kesatuan dengan kalimatnya gitu. Untuk kelas 8 sama ya seperti yang tadi ada di atas, ini ada dorof, maka di sini menjadi dorof madruf. Nah, di sini dikatakan maf'ul fih. Tidak cocok ya kalau maf'ul bih atau maf'ul fih nih. Maf'ul bih. Kalaupun maf'ul bih harusnya maf'ul bih ghairu sharih ya. Nah, ini dia maktufnya hanya keempat. Kalau maktufnya hanya keempat, kok maktuf ya, maktufnya hanya keempat, ke hum aja kayaknya nggak tepat ya. Nah, di sini juga menarik ya, di sini ada khobar 1 dan khobar 2 gitu ya. Padahal ini kan udah satu yang terpisah gitu ya. Yang satu kan isim, yang satu ini kan menjadi jumlah fi'liyah gitu ya. Kemudian yang ini yang membuat dua option ya, kelas 8 membuat dua option. Nah, di sini tuh udah ini juga sama ya, dibikin khobar 1 dan khobar 2. Jadi udah detail kita bahas ya, tidak seperti itu. Nah, ini adalah di kelas 5, ini kayaknya mungkin di kelasnya Pak Fauzi ya, yang tadi mengatakan itu menjadi maf'ul fih gitu ya. Maf'ul fih dari kalimat yang mana gitu yang tadi yang kita diskusikan. Jadi ini kurang tepat. Jadi ini adalah maktuf ke ayat 9 dan 10. Ini sudah dikatakan maktuf ayat 9 dan 10 gitu ya. Nah, ini dorof madrufnya sampai ke bawah. Yang di ayat 12-nya boleh aja seperti ini. Nah, sedangkan untuk kelas 11 ya, kelas 11 ini izanya dikasih warna kuning. Kalau warna kuning berarti kan seolah-olah dia punya kedudukan ya, punya i'rab, padahal enggak, dia dibiarkan putih harusnya ya. Nah, kila dikatakan punya fiil dan naibul fa'il. Oke, memang secara melihat hanya kata kila, di dalam kila itu memang mengandung fiil dan naibul fa'il, tapi ternyata di bawahnya kita menemukan naibul fa'il yang zohir gitu ya, maka naibul fa'il di kilanya ini sendiri menjadi hilang gitu ya, digantikan oleh la tufsidu fil ardh gitu ya. Kemudian juga dorof madruf tadi kita sepakat sampai ke bawah gitu ya. Sudah benar, mulai ini sudah benar. Ini kelas 2 ya. Kelas 2 ini juga dikatakan naibul fa'il gitu ya. Dan tadi sebetulnya naibul fa'ilnya sudah digantikan oleh yang maf'ul qaul. Jadi jangan maf'ul qaul. Jadi ini kayaknya rancu ya. Ada maf'ul qaul kalau mau dikatakan maf'ul qaul atau maf'ul bih gitu ya. Jadi jangan digabung antara maf'ul dan qaul gitu ya.
Di sini dikatakan ada isim ina, kemudian khobar ina, padahal maknya udah di sini udah dikatakan dia digabung ya, secara arti udah digabung di kelas ini, tapi di sini tidak dikatakan bahwa maknya menggugurkan. Ini udah ditulis di pekan 43 ya. Ini udah benar gitu ya, di pekan 43 ada, tapi harusnya dikatakan bahwa ma-nya itu menggugurkan fungsi ina sehingga tidak berfungsi lagi sebagai isim ina dan khobar ina di sini ya. Tuh. Kemudian ini tadi sama ya, ini agak rumit bentuk ininya. Kalau kita nanti kan seperti Pak Musrif katakan, nanti kita semester depan kita akan membuat bagan gitu ya, gambaran untuk kalimat ini seperti apa sehingga itu kita mudah melihatnya secara keseluruhan dalam satu ayat gitu, dibuat bagan. Kalau ini mubtada tapi ini khobarnya malahan sampai ke sini ya, karena dianggap ini sebagai ataf ke-5. Nah, kelas 10 tadi yang mempresentasikan nggak usah dibahas gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari kelas 4, ma pada baris 12 diidentifikasikan sebagai mausul atau nafi atau ziyadah. Untuk menjadi innama tidak ditemukan dalam buku kosakata. Diidentifikasikan sebagai huruf nafi yang menghalangi atau menggugurkan inna dari menasobkan isimnya dan tetap menjadikan isim setelahnya berada dalam status marfu. Ini bisa merujuk ke buku 6 ya, ke BI pada paragraf 852. Jadi gabungan kedua huruf tersebut membentuk satu kesatuan, biasanya kita sebut uslub. Makanya di dalam materinya Pak Musrif ditempatkan di buku ke-6 yang mana di sana membahas tentang uslub-uslub. Jadi memberi makna hanyalah. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari latihan-latihan kita. Gitu ya, semoga tidak ada lagi pertanyaan karena udah jam 9 gitu ya, udah puas gitu ya. Nah, karena begitu detail tadi diterangkan oleh Pak Musrif ya, kita banyak berdiskusi. Saya pikir cukup sekian. Saya serahkan berikutnya ke Bu Intan yang akan membahas tentang apa Bu Intan? Ya, Uni, uslub syarat. Uslub ya, uslub syarat dan tentang uslub syarat. Silakan Bu Intan lanjutkan dengan materi uslub syarat. Saya tutup dulu stop ininya ya. Baik, Uni walaupun jam 9 diteruskan aja ini. Terusan aja, nggak lama kan, 4 jam paling ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Uni. 10 menit nggak 4 jam. Ya oke, saya sebentar deh. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ya, sama-sama untuk mengingat kembali uslub syarat itu seperti apa. Oke, sebentar. Oke, nah di sini uslub syarat. Uslub itu apa sih artinya gitu? Uslub itu adalah pokok kalimat kalau dalam bahasa kita. Jadi apa saja itu pokok kalimat syarat itu. Di dalam buku KBI dikatakan bahwa uslub syarat itu adalah pola kalimat yang tersusun dari huruf syarat atau adat syarat, yaitu huruf syarat ini. Kemudian ada kalimat yang pertama disebut kalimat syarat. Kalimat syarat yang disebut ini kalimat syarat atau disebut juga syarat. Kemudian yang kedua adalah kalimat jawab atau disebut juga hanya jawab gitu kan. Nah, di dalam ayat yang kita bahas tadi berarti di sini adalah idanya adalah huruf syarat. Qila lahum la tufsidu fil ardi adalah kalimat syarat. Kemudian qalu innama nahnu muslihun adalah menjadi jawab atau kalimat jawab. Kenapa kita bisa tahu bahwa mulai dari sini qila lahum la tufsidu fil ard yang menjadi kalimat syarat? Karena kita di sini dikasih clue. Clue-nya adalah, kita lihat selanjutnya, di sini ada huruf syarat. Huruf syarat itu atau adat syarat itu ada 2. Yang pertama adalah huruf yang menjajemkan kedua fiil. Yang kedua adalah huruf yang tidak menjajemkan dua fiil. Yang huruf yang menjajemkan itu adalah huruf yang 11,
yaitu yang disebut asar tuh wal jaubu ya juma. Misalkan ada in, ma, man, ma, ainama, haisuma, dan mahma. Kemudian kita contohnya aja di sini supaya kenapa saya contoh ini supaya lebih jelas membedakan mana yang menjajemkan, mana yang tidak menjajemkan. In ta'mal tanhaj. Berarti jika kamu bekerja keras, kamu pasti sukses. Dikit ini gini kita tahu bahwa in adalah huruf syarat. Yang kedua adalah ta'mal adalah fi'il syarat yang jajem. Tandanya jajem adalah ada sukun. Yang kedua adalah jawab syarat. Jawabnya adalah sukun juga. Maksudnya jajem dengan tanda adalah sukun. Berarti in ini adalah menjajemkan dua fiil ini. Sesuai dengan kaidahnya adalah menjajemkan dua fiil. Tetapi untuk yang di ini yang tidak menjajemkan adalah huruf 14. Recording stopped. Yaitu asartu, ida, ma, ama, lama, dan seterusnya. Nah, ida ini kita di sini ada ida ya. Ida di sini ada kila. Nah, kila di sini memang tidak jajem. Kolu juga tidak jajem. Ini adalah karena bentuk dari konsekuensi dari ida tidak menjajemkan dua fiil. Kemudian kalau ini tanda-tanda irob untuk jajem tadi supaya kita mengingat kembali yansuru itu menjadi yansur, ada tanda sukun. Kemudian juga ada membuang huruf ilat pada Nakis. ya pada nakis, pada fiil nakis nih. Yad'u ada wawu, yasha ada ya, berarti ketika ada lam ya jejum menjadi yad'u. Kemudian ini adalah menjadi yasha. Jadi ini adalah tanda bahwa dia itu adalah Recording in jajem. progress. Adalah jajem. Kemudian ada lagi nunnya pada fiil mudhari itu dihapus. Nah, seperti ini yaf'ala ini menjadi kalau ditambahi lam menjadi lam yaf'ala. Di sini yaf'aluna, lam yaf'alu. Jadi nunnya hilang. Jadi ada 3 tanda jajem itu pada fiil mudhari ya. Kemudian di sini tuh ini yang tadi udah ya. Oleh ini caranya di sini tadi udah disebutkan bahwa kila itu adalah tidak jajem dan kolu tidak jajem. Makanya kita tahu bahwa kalimat syaratnya itu mulai dari kila lahum la tufsidu fil ard dan dari jawab syaratnya itu adalah dari kolu karena ini dia tidak jajem. Kemudian nah, ketika kita tadi contohnya in tamal tanhaj adalah in adalah ini dua fiilnya adalah jazm, adalah tanda bahwa ini adalah kalimat syarat. Satu adalah fiil syarat yang itu adalah jawab. Nah, ketika pakai ida, menggunakan ida, huruf syaratnya, dia adalah tidak jazm. Jadi bagaimana kalimatnya adalah menjadi tak malu tanjahu. Jadi tidak ada jazm, itu cirinya. Sebagai contoh di sini adalah An-Anfal, sebagai saya contohan di sini. Di An-Anfal 29 ya ada huruf syaratnya ini juga sama. Nah, misalkan in di sini tajtahid, di sini tattaku, nunnya hilang, harusnya kan tattakuna, nunnya hilang, berarti dia adalah dijazm oleh in. Kemudian ada aloha dan sebagai maf'ul bih. Kemudian ini kalimat syarat. Kemudian tanhajnya di sini sama dengan yaj'al adalah jawab syarat. Di sini adalah sama dengan sukun tandanya, yaitu adalah ini jawab syarat. Nah, ini adalah menjadi kalimat syarat. Jadi ketika kita tahu satu contoh yang sederhana ini, kita juga bisa mentarkib pada ayat yang lebih kompleks gitu ya. Mungkin sampai ini naibul fa'il yang tidak perlu dibahas. Karena perlu dibahas ya. Di sini saya coba aja karena ada pertanyaan dari kelas saya sebetulnya dorobai, bagaimana sih naibul fa'ilnya? Doroba Jaidun Amron, karena doroba ini adalah
domir mustatir huwa, maka fa'ilnya adalah jaidun sebagai fa'il dohir ya. Berarti ya amronnya karena dia nasab sebagai maf'ul bih. Berarti bagaimana menerjemahkannya adalah jaid nih memukul amr. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dibikin, ini kan maklum ya, bagaimana kalau dibikin majhul? Berarti kan duriba, kan doroba menjadi duriba, jadi UI. Rumusnya kan kaidahnya UI, kalau untuk madi, duriba. Mana itunya menjadi naibul fa'ilnya mana? Sebetulnya di dalam bahasa Arab itu adalah banyak yang terkecoh ketika duriba di sini kan huwa ya, domir mustatirnya. Nah dalam kaidah bahasa Arab itu yang aslinya itu disembunyikan, tidak akan kelihatan. Makanya yang tadinya maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il. Berarti bisa jadi si maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il ketika dia fi'il majhul. Jadi bukan domir mustatir huwanya gitu. Jadi jangan terkecoh gitu. Mungkin dari saya segitu aja karena ini waktunya udah lewat ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan sampaikan ke Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Intan. Nuhun Ibu Intan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih banyak Bu Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian terakhir ya untuk menentukan pekan depan siapa yang akan kebagian untuk mempresentasikan latihan kita gitu ya. Saya udah pilih, jadi yang terpilih adalah kelas 8 ya. Nanti kelas 8 untuk tanggal ini ya, tanggal 3 tanggal 4 Juli ya. Ya, 4 Juli ya, nanti tanggal 4 Juli kelas 8. 3 Juli tanggal 3 Bu. Tanggal 3 iya. 3 Juli. Oke. 3 Juli kelas 8 ya. Ini yang kelas 8 ya. Kelas 8 untuk latihan kita sudah melakukan ke-8 ya. Iya. 8 kali. Oke. Kayaknya cukup ya. Bisa kita tutup. Ini majelis kita. Recording stopped. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya.